Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 11 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Matt. Math is super easy. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir semester Gasal. Materi bab 4 subbab 2, barisan dan deret geometri. Matematika wajib kelas 11 tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto, SPDGR. Perhatikan susunan-susunan bilangan berikut. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kemudian yang B, 27 jadi minus 9. Kemudian 3 jadi negatif 1. Kemudian negatif 1 jadi 1, negatif 1 dan jadi 1. Nah, pada bilangan-bilangan berikut, silakan diperhatikan. Setiap susunan bilangan membentuk bilangan-bilangan berurutan menurut suatu aturan tertentu. Susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu dinamakan barisan bilangan. Sekarang perhatikan yang ini. 1 ke 2, oh ternyata 1 dikali 2, jadinya 2. 2 dikali 2 jadinya 4. 4 dikali 2 jadinya 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk dengan yang B dan C? Nah, kita akan pelajari pada subbab ini. Yang pertama, kita akan membahas barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan dengan hasil bagi dua suku yang berurutan adalah tetap. Pada barisan geometri, suku selanjutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan tertentu pada suku sebelumnya. Harga yang tetap itu disebut rasio dengan simbol R. Kalau dalam aritmatika, kita tahu tentang beda atau B. Nah, untuk geometri, kita akan tahu tentang rasio atau R. Jika U1, U2, U3 atau barisan suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai dengan suku ke N adalah barisan geometri, maka rasionya sama dengan suku kedua dibagi suku pertama akan sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua akan sama dengan suku keempat dibagi suku ketiga dan seterusnya. Atau R sama dengan UN per UN min 1. Dengan keterangan R tadi adalah rasio, UN adalah suku ke N, dan UN min 1 adalah suku ke N min 1. Contoh yang seperti soal tadi. 2, 4, 8, maka rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. 4 dibagi 2 sama dengan 2, rasionya 2. Selanjutnya, kalau misalnya soalnya 1000, 500, 250, maka rasionya R2-nya 500, R1-nya, U2-nya 500, U1-nya 1000, maka 500 dibagi 1000, 1 per 2, disederhanakan. Nah, rumus suku ke N atau UN dari barisan geometri adalah bentuk umumnya U1-nya, suku pertamanya A, suku keduanya AR, suku ketiganya AR kuadrat, suku keempatnya AR pangkat 3, suku kelimanya AR pangkat 4, sampai dengan suku ke UN sama dengan AR pangkat N min 1. Jadi, untuk menentukan suku ke N adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1 dalam barisan geometri. Dengan keterangan, UN-nya suku ke N, N anggota bilangan asli. A-nya adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Selanjutnya yang B adalah deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan berurutan dari suku-suku pada barisan geometri atau biasa disebut deret ukur. Nah, perhatikan deret geometri berikut.
A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah sampai dengan AR pangkat N-1. Kita misalkan jumlah N suku deret tersebut adalah Sn. Ingat ya, kalau barisan adalah UN, kalau deret adalah Sn. Kemudian kurangkan Sn dengan Rsn sehingga diperoleh sebagai berikut. Ketika kita kurangkan, maka Sn dikurang Rsn sama dengan A dikurang ARN. Ya, ini dengan ini habis, ini dengan ini habis, ini dengan ini habis. Sisanya tinggal yang ini dan yang ini. Maka kita keluarkan Sn-nya, sifat distributif. 1 dikurang R sama dengan Sn. 1 dikurang R dikali Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Jadi sama-sama di distributif, sifat distributif. Maka Sn-nya sama dengan A dikali 1 min Rn per 1 min R. Nah, untuk rumus jumlah N suku deret pada geometri, terdapat dua kondisi. Untuk yang pertama, ketika R kurang dari 1. Ketika R kurang dari 1, Sn-nya sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kemudian, pada kondisi yang kedua, untuk R lebih dari 1, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per N min 1 untuk R lebih dari 1. Dengan ketentuan Sn adalah jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Selanjutnya, rumus jumlah geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyaknya suku tak berhingga, atau N sama dengan tak hingga. Deret geometri tak hingga tidak dapat dihitung dengan tepat, melainkan hanya harga yang mendekati saja yang disebut limit jumlah, atau limit N mendekati tak hingga dari Sn. Deret geometri yang mempunyai limit jumlah dinamakan deret geometri konvergen. Deret geometri konvergen mempunyai syarat nilai mutlak R kurang dari 1 atau R lebih dari negatif 1 dan R kurang dari 1. Jadi, jumlah N suku pertama deret tak hingga adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, ini adalah bukti dari S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Kita masuk ke contoh yang pertama. Diberikan barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 dan jumlah dari 6 suku pertama barisan tersebut. Suku ke-8 berarti U8. Sedangkan jumlah dari 6 suku pertama yaitu S6. Kita dapat tentukan bahwa ini sudah diketahui barisan geometri. Sehingga kita tahu A atau suku pertamanya adalah 3. R berarti suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Sehingga kita peroleh R-nya 2 dari 6 dibagi 3. Kemudian N-nya 8 untuk suku 8. Nah, jadi suku ke N, barisan geometrinya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Karena yang ditanya U8, maka kita ganti E-nya dengan 8. A-nya 3, R-nya 2, N-nya 8. Kemudian 3 dikali 2 pangkat 7, 7 dari 8 dikurang 1. 2 pangkat 7 adalah 128. 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 7 kali. Kemudian baru 3 dikali 128 sama dengan 384. Itu untuk U8. Nah, untuk Sn, kita lihat karena R sama dengan 2, maka kita gunakan dengan syarat R-nya lebih dari 1. Jadi, jumlah dari 6 suku pertama pada deret geometri, kita gunakan yang
Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per N-1 untuk R lebih dari 1. Sehingga kita peroleh Sn-nya S6, kemudian A-nya 3, R-nya 2, N-nya 6, berarti 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, kita hitung. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Kita dapat 64. Kemudian selanjutnya 64 dikurang 1 yaitu 63. 2 dikurang 1, 1. Dan 3 dikali 63 sama dengan 189 dibagi 1. Berarti S6-nya 189. Mudah bukan? Nah, untuk contoh yang kedua. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 40 cm dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus. Tentukan panjang seluruh lintasan bola. Kita ketahui bahwa U1 atau A sama dengan 40. Kemudian R-nya atau rasionya 3/4 kali tinggi sebelumnya. Berarti 3/4. Nah, kita dapat lihat bahwa ketinggian pantulan bola membentuk barisan geometri. Maka kita bisa lihat U1-nya 40 atau A. U2-nya 3/4 dikali U1. Berarti 3/4 dikali 40 sama dengan 120 dibagi 4, 30. U3-nya berarti 3/4 dari U2. Berarti 3/4 dikali 30, 90/4 sama dengan 45/2. Biarlah dalam bentuk pecahan. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa panjang lintasan bola itu S tak hingga yang konvergen. Jadi sehingga kita dapat tentukan bahwa 40 ditambah 30 ditambah 45/2 ditambah sampai dengan 0. Sampai tidak ada pantulan lagi. Jadi panjang semua lintasan bolanya adalah S tak hingga sama dengan S tak hingga 1 ditambah S tak hingga 2. Ya, jadi A per 1 dikurang R. Berarti 40 per 1 dikurang 3/4 ditambah 30 per 1 per 3/4. Sama dengan, kita samakan penyebutnya yang kita kerjakan di bagian bawah. Jadi 1 itu 4/4 dikurang 3/4. Jadinya dapat 1/4. 40 bagi 1/4. Kemudian yang ini juga sama aja 1/4. 40 dibagi 1/4 berarti 40 dikali 4 bagi 1, 160. 30 dikali 4 dibagi 1, 120. Jadi S tak hingganya 280. Jadi panjang seluruh lintasan bola adalah 280 meter. Nah, gampang bukan? Itulah tadi contoh-contoh soal yang kita bahas. Silakan berlatih, terdapat 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku latihanmu dan kumpulkan di Google Classroom. Apabila ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar pada YouTube berikut. Atau kalian juga bisa tanyakan di grup WhatsApp kita. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.